ini kalau nggak salah hari ini kan Pak mantan Wapres Yusuf Kala langsung melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri atas tuduhan fitnah pencemaran nama baik, memberikan uang 5 miliar kepada Roy Suryo CS. 5 miliar atau 50 miliar? 5 miliar antara 5 dan 50 itu. Yang terbaru 5 miliar. Tanggapannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita ambil dulu dari klausal hukumnya. Setiap warga negara mempunyai hak untuk melaporkan seseorang yang diduga menurut hematnya telah melakukan perbuatan tindak pidana atau pelanggaran yang merugikan dirinya. Ini kalau gini biasanya delik aduan, ya. Nah, dengan peristiwa ini Pak JK ini melaporkanlah yang namanya Rismon ke Bareskrim Polri dengan peristiwa itu. Ya pasti kita sudah bisa membayangkan, pasti nggak jauh daripada fitnah dan pencemaran nama baik, gitu ya. Karena dilakukan dengan voice, nyebarluaskan, bisa kena undang-undang ITE juga. Nanti tinggal penyidik yang akan menganalisis. Namun demikian, ya, apa yang dilaporkan oleh Pak JK tentu kan perlu analisa yang tajam. Tentu tugas dan tanggung jawab daripada penyidik untuk mencari pemenuhan alat bukti. Bersesuaian nggak dengan apa yang dilaporkan? Ada nggak bukti-bukti faktualnya? Ada nggak faktanya? Itu yang harus dihimpun dan diberikan kepada penyidik untuk memperkuat dugaan itu. Kemudian dari pihak si Rismon pada saat nanti dipanggil, ini kan masih ranah penyelidikan nih. Ya. Dipanggil akan memberikan gambaran keterangan apa yang dia sampaikan sesuai dengan fakta atau enggak. Rismon juga harus siap untuk memberikan bukti dataran fakta, kan gitu. Namun perlu saya luruskan di sini, hati-hati juga dengan AI. Ya. Kadang-kadang Rismon tidak menyampaikan itu, tapi AI membuat itu seolah-olah disampaikan sama Rismon. Nanti tentunya akan lari juga ke laboratorium forensik, digital forensik akan menyelia itu. Benar nggak ini voice asli atau memang AI? Nah, nanti kita lihat aja. Kalau saya katakan sekarang ini, ya sah-sah saja. Lapor dan melaporkan itu biasa. Yang penting tinggal karena pembuktian. Sejauh mana pokok permasalahan ini menyangkut nggak dengan peristiwa itu. Jadi kira-kira ya. Oke. Bang, kalau emang ini terbukti benar katakanlah, ini blunder nggak sih yang dilakukan Rismon itu? Artinya menyasar ke semua pihak gitu loh. Bentar dulu. Yang Anda tanya ini sekarang kalau memang benar peristiwa, kalau benar pula memang peristiwa itu Rismon menerima, gimana? Berarti betul dong peristiwa itu memang ada diberikan dari pihak sana. Tapi kalau tidak benar, ya berarti Rismon mencemarkan nama baik daripada Pak JK. Dan wajib hukumnya kalau Pak JK tidak menerima, dia akan menuntut Rismon. Tidak memberi. Nah, kenapa kamu bilang memberi sekelas saya mantan wakil presiden itu hal-hal yang remeh-temeh ini? Kalau nggak salah Pak JK pernah ngomong, itu kan dulu sama-sama saya wakil presiden, beliau jadi presiden. Masa sekelas saya untuk memberikan dana buat Rismon hanya untuk menjatuhkan nama Pak Jokowi, kan gitu. Nah ini silakan saja, kan saya bilang nanti kan ranah pembuktian. Pak JK punya hak untuk melaporkan, Rismon punya hak untuk menjawab. Tinggal nanti di ranah pembuktian mana yang beririsan, mana yang absurd, mana yang kira-kira ngarang-ngarang, nanti kan ketahuan. Apakah ini naik ke ke peristiwa pidana, nanti kan ada gelar setelah pemenuhan alat bukti, fakta-fakta, data yang ada di lapangan, gitu loh. Kata-kata infonya ya. Ingat, saya berhadapan dengan saya itu harus berdata dan fakta. Akurat, jangan katanya infonya. Saya nggak suka kalau infonya itu. Akhirnya kalau infonya saya juga bahasanya absurd. Berdasarkan data fakta itu dilakukan seperti ini. Faktanya memang Rismon ke sana. Kita ambil data-data fakta. Apa yang dibicarakan antara Rismon dengan Pak Jokowi mereka yang tahu. Setelah keluar dari sana apa yang terjadi mereka yang tahu. Kalau dikatakan akhirnya muncul buat capres segala macam itu kan perlu pembuktian. Kan sekarang kan saya bilang itu kan menurut dia. Tapi ada buktinya nggak? Ada datanya nggak? Sehingga betul-betul itu peristiwa terjadi. Peristiwa yang bergulir sekarang ini karena ada yang mendanai, ada dibuktikan ya. Kan berkali-kali saya katakan. Jangan fitnah kalau memang betul ada,
katakan memang atau ada berdasarkan bukti permulaan atau fakta yang ada. Gitu loh. Ya. Oke, Bang. Sekarang kan Rismon ada di pihak Pak Jokowi dengan dikeluarkannya RJ ya, Bang. Apakah ini yang dilakukan Rismon ini dapat memperkeruh atau katakanlah memperburuk citra Pak Jokowi di mata masyarakat? Karena kan keberpihakan Rismon sekarang ada di Pak Jokowi. Kalau saya mengatakan nggak ada kata-kata istilah berpihak di Pak Jokowi. Kalau dia berpihak ke Pak Jokowi dulu sudah lakukan perbuatan ini, peristiwa ini nggak dia lakukan. Saya lebih cenderung mengatakan dia menyelamatkan dirinya, karena data fakta yang dia ambil itu tidak akurat. Dia keluarkan buku 700 halaman, dia 400. Si Roy Suryo itu 50, selebihnya Tifa. Ternyata isi daripada 400 halaman ini tidak berlandaskan fakta. Akibatnya mau ditarik dari peredaran, kan gitu. Nah, kalau dengan peristiwa ini ya silakan aja kamu buktikan gitu loh. Jadi saya nggak mau berandai-andai, nggak ada pihak berpihak. Tapi Rismon kalau memang betul-betul mau pengen ini, buktikan aja untuk meringankan sanksi hukummu. Kemudian kan tadi kan dikatakan RJ. Nah, saya lari ke RJ. Retroaktif justice itu sah-sah saja apabila pihak pelapor, sekali lagi, pihak pelapor merestui terjadinya kesepakatan perdamaian antar pihak. Bukan terlapor, pelapor yang memberikan permohonan dari terlapor. Apakah itu difasilitasi oleh kuasa hukum dari Pak Jokowi atau siapa, maka larilah ke Polda Metro, diadakanlah RJ itu. Tinggal nanti penyidik akan menganalisis layak dan pantas nggak untuk diberikan RJ. Kenapa? Karena RJ itu tidak mutlak harus selesai antar kedua belah pihak. Yang berkepentingan nanti penyidik yang akan menilai kedalaman daripada peristiwa itu. Jangan orang berpikir kalau RJ sudah dapat pasti akan selesai. Enggak, belum tentu. Lolos hukuman. Belum tentu. Kenapa? Lihat kedalaman daripada peristiwanya. Kedalaman peristiwanya menyangkut kedua belah pihak atau menyangkut publik kepada kepentingan yang lebih luas atau sudah meresahkan masyarakat akibat dari peristiwa ini, nanti akan dinilai oleh penyidik. Gitu kira-kira. Oke, Bang. Satu lagi. Kalau di pihak dari Rosyidul silakan aja Rismon mendapat RJ dari Pak Jokowi. Tapi ada kasus lain yang juga sedang menanti dia untuk katakanlah memperberat Rismon. Apa yang memperberat tuh? Ya, artinya masih ada kasus lain yang lagi menanti untuk Rismon juga bisa masuk penjara. Itu masih berandai-andai. Akan ada. Kan udah tahu kan sama saya kalau ngomong. Saya Kan ada laporan lain tuh, Pak. Iya, laporannya apa? Yang kasus akte sama pemalsuan ijazah. Yamaguchi. Yamaguchi. Untuk melaporkan itu. Saya luruskan dulu masalah. Namun, ada namunnya. Karena Rismon melakukan penelitian dengan menggunakan ijazah yang diduga palsu itu, akhirnya terjadilah peristiwa pidana itu. Kenapa? Lokus deliktinya ada di Indonesia dan sudah berdampak kepada masyarakat luas. Jadi yang diambil lokus delikti, kemudian peristiwa itu terjadi di situ dengan menggunakan dia punya titel itu bahwa saya seorang peneliti melakukan penelitian di Indonesia dengan menggunakan titel ijazah palsu yang diduga palsu ya. Nah, diduga palsu. Nah, lebih eloknya kalau saya pihak Yamaguchi minta pada kuasa hukum di Indonesia untuk melaporkan bersangkut dalam negeri. Itu lebih kuat ya. Tapi kalau sananya hanya peristiwa ini paling peristiwa konteks akibat dampak daripada penelitiannya ini berdampak kepada masyarakat luas dengan menggunakan seolah-olah dia seorang peneliti dengan menggunakan ijazah yang diduga palsu. Kena juga pidana. Nah, itu dia. Kenapa? Karena kan berdampak kepada publik. Kan gitu kira-kira. Ya, saya harus luruskan seperti itu. Jadi sehingga masyarakat cerdas. Oh begini, oh begini. Nanti kalau saya amini itu nanti, berarti Roy Suryo CS melaporkan Jokowi sah dong. Karena Roy Suryo kan nggak ada hubungan hukum kan Pak Jokowi. Paham nggak kira-kira? Dia tidak bisa serta-merta dia melaporkan Pak Jokowi kan nggak ada hubungan hukumnya, nggak ada merasa dirugikan baik moral maupun material. Jadi absurd gitu loh. Yang harusnya yang melaporkan itu adalah pihak UGM.
Karena dia merasa dirugikan, UGM aja tidak merasa. Kok orang lain kok ribut? Itu loh kira-kira kalau mau bedah hukum itu seperti itu, ya. Oke. Siap. Oke. Oke? Oke, kita tunggu nih ya kelanjutan dari laporan Semuanya harus kita tunggu dong. Pak JK. Wait and see aja, ya. Oke? Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bang. Itu aja kan gampang. Mantap.